Hai guys, menurut kalian, apakah lingkungan itu sangat menentukan hidup kita? Nah, mari kita bahas guys. Hai, selamat datang di audio kehidupan. Mari belajar dari pengalaman hidup manusia. 3, 2, 1. Halo semuanya, selamat datang kembali di audio kehidupan, tempat kita belajar memahami hidup bukan dengan marah-marah, tapi dengan penuh kesadaran. Hari ini kita akan ngobrol tentang satu hal yang sering bikin lelah, tapi sering juga kita abaikan, yaitu lingkungan. Lebih spesifik lagi ya guys, gimana caranya membedakan lingkungan yang toksik dan juga lingkungan yang sebenarnya sehat, tapi terasa tidak nyaman karena kita sedang bertumbuh. Karena tidak semua yang membuat kita capek itu toksik, dan tidak semua yang terasa nyaman itu baik untuk kita guys. Dan obrolan ini adalah obrolan yang santuy banget dan mendalam. Jadi kita sama-sama belajar dan cocok didengarkan sambil bekerja. Tidak bekerja, takut nanti mengganggu konsentrasi. Tapi bisa dengan sambil kamu lagi menyetir mungkin, atau sambil belajar sedikit dan merenung tentang kehidupan pelan-pelan. Dan kita masuk, kenapa lingkungan sangat menentukan hidup kita guys. Komen di bawah sini kalau kamu tahu alasannya, biar kita semua bisa belajar dari pendapatmu. Tanpa sadar, cara kita berpikir, cara kita berbicara, dan memandang diri kita banyak ditentukan oleh lingkungan lo guys. Kalau kamu berada di lingkungan yang terus meremehkanmu, lama-lama kamu ikut meragukan diri kamu sendiri karena kita terdistract dari hal-hal yang kita dengar dari luar. Nah, kalau kamu berada di lingkungan yang suportif banget, pelan-pelan kamu akan berani tumbuh. Kamu pelan-pelan percaya pada dirimu sendiri. Jadi lingkungan bukan sekedar tempat ya guys, dan ia adalah suara-suara yang kita dengar setiap harinya. Dan kamu tahu nggak apa itu lingkungan toksik? Lingkungan toksik adalah lingkungan yang secara konsisten menguras energi emosional, mental, bahkan harga diri kita. Yang bikin kita capek banget dan yang bikin kita melulu ingin menangis. Nah, apa lingkungan toksik menurut kamu? Komen di bawah sini versimu ya guys. Bukan cuma satu kejadian juga, tapi pola, tapi ada kegiatan yang memang membentuk dan itu kebiasaan yang terjadi gitu. Lingkungan toksik sering membuat kita merasa tidak pernah cukup, membuat kita merasa salah, kayak udah salah ditegur kemudian kayak kita kepikiran terus dan takut jadi diri sendiri, gak berani untuk melangkah, gak berani untuk berbicara. Dan lingkungan toksik juga sering membuat kita merasa lelah tanpa tahu alasannya kenapa. Jadi ada beberapa ciri-ciri lingkungan toksik guys. Lingkungan mulai tidak sehat kalau kita tuh kritik lebih banyak daripada dukungan. Kayak kita dikasih kritik, kita dikasih saran aja tapi nggak support gitu. Mungkin dia mensupport tapi kata-katanya tuh salah, pemilihan kata-katanya tuh salah, dan kesalahan kecil dibesar-besarkan gitu. Apa kamu pernah merasakan kalau kamu dipojokkan padahal itu adalah kesalahan kecilmu tapi dibesar-besarkan oleh teman-teman atau rekan kerjamu? Apa yang kamu lakukan? Komen di bawah sini biar kita sama-sama tahu apa yang udah kamu rasakan dan pernah kamu rasakan guys. Kemudian ya, ciri-ciri lainnya adalah perasaan kita dianggap lebay. Padahal terkadang validasi itu dibutuhkan. Kenapa? Karena kita manusia yang merasa, karena kita manusia yang penuh dengan emosi. Emosi menangis, sedih, senang, happy, dan ya, kamu dianggap lebay guys. Kemudian ciri-ciri lainnya adalah batasan kita tidak dihargai. Padahal boundaries itu kan butuh ya, perlu banget biar kita tahu, oh ini boleh, oh ini gak boleh. Dan di sana kamu dituntut kuat tapi tidak diberi ruang untuk rapuh. Apakah kamu pernah merasakannya guys? Aku pernah merasakannya. Dan apa ya, terkadang menangis, terkadang sedih, tapi terkadang diem karena kita gak bisa mengurai apa yang kita rasakan. Jadi guys, tidak semua lingkungan toksik itu berisik.
ada yang halus, ada yang main rapi dan terlihat normal saja. Seperti bercanda tapi merendahkan. Dia itu bercanda tapi merendahkan kita secara tidak langsung. Dan mungkin kamu tidak sadar atau orang lain yang sudah sadar apa kata-kata itu untuk kamu. Kemudian, peduli tapi mengontrol. Kemudian, perhatian tapi posesif. Dan justru yang seperti ini sering paling melelahkan, guys. Dan lingkungan sehat itu bukan berarti selalu nyaman juga kok, guys. Ini penting, guys. Lingkungan sehat tidak selalu membuat kita nyaman. Kadang kita ditegur, kadang kita dikoreksi, tapi bedanya adalah niatnya untuk membangun, ya kan? Kemudian caranya itu seperti apa? Apakah manusiawi? Apakah ditegur depan umum? Atau dilempar barang yang gak harusnya dilakukan? Atau kita ditegur secara pelan-pelan, dikasih perhatian tapi empat mata gitu. Nah, itu bisa kita lakukan dan bisa kita terima. Nah, setelahnya kita tetap merasa berharga. Kemudian ya guys, bedanya lingkungan toksik dan lingkungan yang bertentangan itu seperti apa sih? Jadi ya guys, lingkungan toksik membuat kamu mengecil, dan lingkungan sehat tapi menantang membuat kamu bertumbuh. Jadi, lingkungan toksik itu sama dengan kamu takut untuk bersuara, kamu gak bisa bicara, kamu gak bisa beropini. Nah, kalau lingkungan yang sehat adalah kamu boleh berbeda, kamu didengar, walaupun ide kamu mungkin gak digunakan saat itu, tapi kamu didengar, kamu diizinkan untuk memberi ide, memberi opini gitu guys, dan itulah perbedaannya. Apa yang kamu rasakan setelah kamu tahu ini? Mungkin kamu sudah tahu dari jauh-jauh hari, dan bagaimana reaksi guys? Tulis di bawah sini, biar kita bicara dan belajar sama-sama, gitu ya guys. Kemudian guys, tanda kamu mulai tidak sehat di lingkungan itu adalah perhatikan tubuh dan pikiranmu ya guys. Jika apa yang kamu rasakan ini sering cemas tanpa sebab, pagi-pagi kamu datang kerja nih, kamu udah cemas, kayak mikir, ini tuh ada drama apa lagi ya di kantor? Apa yang kata-kata aku bakal dengar lagi ya untuk aku? Apa yang dikomentar untuk aku lagi ya? Apakah pakaian aku atau cara bicara aku? Nah, itu tuh penuh tanda tanya, penuh kecemasan, walaupun kamu gak tahu sebabnya itu apa gitu. Kayak sebelum kamu memulai hari, kamu baru berangkat kantor, itu udah lelah banget, ya kan? Lelah setiap habis bertemu orang, nah gitu juga iya. Kemudian, jadi orang yang bukan dirimu. Kamu tuh pakai topeng, kamu tuh palsu gitu. Itu adalah lingkungan yang tidak sehat ya guys. Kalau kamu sudah merasakan itu, artinya lingkungan itu udah mengarah ke lingkungan yang tidak sehat. Nah, tapi mungkin masalahnya bukan di kamu. Bisa jadi masalahnya adalah di lingkunganmu itu memang sudah sudah sakit gitu sebelum kamu masuk ke lingkungan itu. Tapi marilah kita berbenah diri, biar kita juga belajar setiap hari, biar kita juga bisa berkembang dan bertumbuh setiap hari, dan biar kita juga tahu, oh apakah aku salah gitu, apakah aku kurang, dan marilah kita perbaiki apa yang kita salah guys. Kalau kamu ada di tempat yang salah dan kamu paham lagi berada di tempat yang dan situasi yang salah, kamu bisa ambil halnya untuk kamu belajar. Untuk ketika nanti kamu pindah tempat, ya kita belajar. Artinya kita udah tahu dan kita mengenal bahwa lingkungan itu adalah lingkungan toksik. Dan nanti kalau kamu sudah di lingkungan baru, kamu akan terima. Dan kamu sudah belajar dari pengalaman sebelumnya. Kemudian ya guys, kenapa kita sering bertahan di lingkungan toksik? Nah, pertanyaan itu adalah pertanyaan untuk aku sendiri. Kenapa aku sering bertahan di lingkungan toksik? Dan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang aku tanyakan kepada kalian juga. Apakah kalian pernah bertahan atau bahkan sering bertahan di lingkungan toksik? Ya kan? Karena takut sendirian kita guys. Kita tuh takut sendirian. Kita merasa butuh orang lain. Kita merasa butuh untuk ditemani gitu. Dan karena takut dibilang lemah,
karena merasa tidak punya pilihan lain atau kita belum berani untuk melaksanakan pilihan yang lainnya gitu. Namun padahal ya guys, bertahan terlalu lama sering membuat kita lupa siapa diri kita yang sebenarnya gitu guys. Kembali lagi, hidup itu penuh warna, hidup itu penuh tebak-tebakan, dan hidup itu penuh kedewasaan, tantangan gitu. Jadi marilah kita mengambil hal positifnya, dan marilah kita belajar setiap harinya ya guys. Semangat terus guys. Dan lingkungan keluarga juga bisa toksik loh guys. Ini sensitif tapi nyata. Toksik tidak selalu dari luar, kadang datang dari orang terdekat kamu, dari orang-orang yang setiap hari kita temui gitu, kayak keluarga. Bukan berarti kita membenci mereka ya guys, tapi kita belajar untuk memberi jarak yang sehat itu. Kemudian ada cara untuk menilai lingkungan toksik atau tidak dengan jujur, yaitu tanyakan ke diri kamu, apakah aku berkembang di sini, apakah aku bisa jujur di sini, dan apakah aku dihargai sebagai manusia. Jawabannya biasanya jujur, jawabannya biasanya terkadang menyakitkan gitu, dan biasanya sehat juga kalau kita pikir-pikir dan kita saring-saring. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau kita ada di lingkungan toksik? Saat kamu sadar bahwa lingkunganmu itu tidak sehat, artinya toksik, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah bukanlah panik, bukanlah marah, dan bukanlah langsung menghilang. Yang penting adalah menenangkan diri kita guys, dan melihat situasi dengan kepala dingin. Tidak semua lingkungan toksik itu harus kita tinggalkan secara dramatis loh guys. Kadang yang kita butuhkan adalah penyesuaian, cara hadir di dalamnya. Dan ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah belajar memberi batasan yang jelas. Batasan bukan tembok, tapi pagar ya guys. Kamu tetap sopan, tetap menghargai teman-teman dan lingkunganmu, tapi tidak lagi membuka akses ke semua sisi hidupmu. Batasan bisa berupa tidak menceritakan hal-hal pribadi kepada lingkungan atau rekan kerjamu, dan tidak menanggapi provokasi, tidak ikut-ikut dalam drama kantor, dan tidak selalu tersedia. Kemudian yang kedua adalah kurangi ekspektasi terhadap orang di lingkungan itu guys. Banyak luka datang bukan karena perbuatan orang lain, tapi karena harapan kita yang terlalu tinggi. Ekspektasi kita tuh terlalu tinggi kepada orang lain. Saat kamu menurunkan ekspektasi, kamu tidak sedang menyerah, tapi kamu sedang melindungi dirimu sendiri. Dan yang ketiga adalah perkuat diri sebelum memutuskan untuk pergi. Pergi dalam konteks rapuh sering membuat kita kembali lagi. Jadi bangun dulu kepercayaan diri kita yang kuat, kemudian adanya kemandirian emosional kita yang kuat, dan dukungan dari luar lingkungan tersebut. Kemudian pergi dalam keadaan kuat jauh lebih sehat guys. Yang keempat adalah sadari bahwa menjauh bukan berarti membenci. Menjaga jarak adalah bentuk kedewasaan kita. Kita belajar untuk dewasa. Kamu tidak harus menjelaskan semuanya. Tidak semua orang perlu mengerti pilihanmu. Tidak semua orang perlu mendengar pendapatmu. Cukup kamu yang tahu bahwa ini adalah cara untuk menjaga kewarasan kita guys. Dan belajarlah memilih lingkungan di masa depan. Jadi guys, semakin dewasa kita hidup mengajarkan satu hal penting, ya kan? Bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Kita tidak bisa memberi semangat, memberi pujian, memberi senyum kepada semua orang. Tapi kita bisa menjaga diri kita. Kalau kita mau hidup happy, kita mau hidup bahagia, ya jaga dulu diri kita dari dalam. Baru kita bisa pancarkan atau kita membagi bahagia itu sedikit demi sedikit ke orang lain. Di masa dewasa, memilih lingkungan bukan lagi soal gengsi, bukan lagi soal terlihat ramah, tapi soal kesehatan mental kita, soal ketenangan batin kita, dan arah hidup kita serta tujuannya itu seperti apa gitu. Lingkungan yang tepat biasanya tidak membuat hidupmu sempurna, tapi membuatmu merasa aman menjadi dirimu sendiri. Gak perlu pakai topeng guys. Dan di lingkungan yang sehat, kamu boleh berbeda tanpa ditertawakan.
Kamu boleh lelah tanpa dibilang lemah, tanpa dijudge lemah gitu. Dan kamu boleh berkembang tanpa merasa bersalah. Kamu boleh istirahat tanpa harus merasa bersalah, guys. Dan yang paling penting adalah lingkungan sehat tidak membuatmu membenci dirimu sendiri demi diterima gitu. Tidak merasa kekurangan demi untuk diterima, tidak merasa harus menjadi orang lain untuk kita diterima. Dan memilih di lingkungan di masa dewasa adalah bentuk tanggung jawab pada hidup kita sendiri. Itu bukan egois dan juga bukan sombong, tapi itu adalah kesadaran, guys. Dan lingkungan yang baik tidak selalu membuatmu hebat, tidak selalu membuat kita tuh merasa hebat, merasa dipuji, tapi lingkungan yang tepat tidak membuatmu membenci dirimu sendiri. Jadi, kalau hari ini kamu sedang mempertanyakan lingkunganmu itu seperti apa, itu tanda kamu sudah mulai sadar. Dan terima kasih sudah mendengarkan audio kehidupan sampai habis, guys. Happy terus, dan jangan lupa subscribe aku biar kamu selalu ketemu dengan judul-judul baru di audio kehidupan berdasarkan pengalaman hidup manusia ini, ya guys. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya, jangan lupa juga untuk like, jangan lupa juga untuk komen dan share biar kita bareng-bareng belajarnya. Dan guys, jaga dirimu karena kamu sangatlah berharga, bahkan sebelum siapapun mengakuinya. Jadi jangan lupa sarapan, jangan lupa tersenyum, dan jangan lupa happy terus. Bye bye.